Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berjuta-juta nikmat ke atas kita. Dan tak lupa kita berselawat ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat seiman, kita akan membahas kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengadukan kelaparannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, andaikan kalian perhatikan keadaan kami dahulu, maka kalian akan menjumpai bahwa ada di antara kami yang tidak dapat berdiri karena lapar, karena berhari-hari tidak makan sedikit pun, karena lapar yang sangat pedih. Aku pernah terbaring sambil menekan perut ke tanah. Bahkan kadangkala aku mengikatkan batu di perutku. Suatu ketika aku sengaja duduk-duduk di pinggir jalan, tempat berlalunya orang-orang, sambil menunggu kalau ada orang yang mengenaliku yang lewat di tempat aku duduk. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku pun mengajaknya berbincang-bincang. Dalam hati aku berharap agar ia mengajakku ke rumahnya, sebagaimana kebiasaannya yang mulia, yakni ia akan menyuguhkan makanan yang ada kepada tamunya. Namun kali ini Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mengajakku ke rumahnya. Ia tidak banyak berbicara kepadaku. Mungkin tidak berpikir olehnya untuk mengajakku ke rumahnya, atau karena keadaan rumahnya yang tidak ada makanan. Kemudian lewatlah Umar radhiyallahu anhu. Namun kali ini harapanku juga gagal. Akhirnya datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tersenyum ketika melihatku. Beliau langsung memahami keinginanku. Beliau bersabda, "Mari ikut aku, wahai Abu Hurairah." Aku pun mengikuti beliau sampai ke rumah beliau. Lalu aku diizinkan masuk ke rumah beliau. Di dalam rumah beliau ada semangkuk susu yang sengaja dihidangkan untuk beliau. Beliau bertanya kepada orang di rumah, "Dari mana susu ini?" Dijawab bahwa susu itu adalah hadiah dari seseorang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepadaku, "Hai Abu Hurairah, panggillah ahlu sufah untuk datang kemari." Ahlu sufah adalah tamu-tamu Islam. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan. Bahkan sumber makanan yang jelas juga tidak ada. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan mereka dua-dua atau empat-empat kepada sahabat yang mampu. Beliau sendiri biasa menerima 2 orang ahlu sufah sebagai tamunya. Jumlah ahlu sufah sendiri tidak menentu, kadang banyak, kadang sedikit. Dan ketika kisah ini terjadi, mereka berjumlah 70 orang. Telah menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang makanan dari mana saja, kadang dari sedekah, beliau akan langsung membagikan makanan itu kepada mereka. Namun beliau tidak ikut makan beserta mereka. Jika makanan itu berasal dari hadiah, beliau akan mengundang para sahabat radhiyallahu anhum dan beliau akan makan bersama mereka. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku agar mengundang mereka minum bersama. Ketika harus mengundang mereka, aku ragu apakah susu itu akan mencukupi semua orang yang akan aku panggil. Aku kira susu yang ada untuk seorang pun tidak mencukupi. Setelah aku panggil mereka, aku disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membagikan susu tersebut kepada para ahlu sufah. Dalam benakku terpikir bahwa giliranku adalah yang terakhir. Bahkan mungkin aku tidak akan mendapatkan sisa sedikit pun. Tetapi merupakan perbuatan yang mustahil jika aku tidak mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ahlu sufah berkumpul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hidangkanlah susu itu dan bagikanlah." Aku pun berkeliling memegang mangkuk susu itu dan menyuguhkannya kepada setiap orang yang hadir pada saat itu. Mereka pun minum sepuasnya. Setelah mereka puas, barulah susu itu dikembalikan kepadaku. Seorang demi seseorang
telah meminum susu itu dengan puas. Kemudian Nabi SAW memegang mangkuk itu dengan tangannya yang penuh berkah dan berkata kepadaku sambil tersenyum, "Sekarang tinggal kita berdua." Aku berkata, "Benar ya Rasulullah." Sabda beliau, "Sekarang minumlah." Aku pun langsung meminumnya, lalu berhenti. Sabda Nabi SAW, "Minumlah lagi." Sahutku, "Sudah ya Rasulullah." Tetapi beliau tetap berkata, "Ayo minum lagi." Aku pun minum lagi dan terus meminumnya, sehingga aku berkata, "Ya Rasulullah, sekarang aku tidak dapat minum lagi." Akhirnya beliau meminum susu yang tersisa dari mangkok tersebut. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa rezeki yang sedikit yang Allah berikan kepada kita, jikalau itu berkah, itu lebih baik dan dapat mencukupi segala kebutuhan kita daripada rezeki yang banyak tapi tidak ada keberkahan sedikit pun di dalam rezeki itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.